Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim rahimahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan seputar salat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ucapan yang diperbolehkan di dalam sholat. Baik, yang pertama adalah membetulkan bacaan imam. Ya, yang pertama adalah membetulkan bacaan imam jika salah atau lupa. Ketika imam lupa atau salah dalam bacaannya, maka disyariatkan bagi makmum untuk membenarkannya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falabasa alaihi falamman saraf qala li abi asallaita ma'ana qala na'am qala fama mana'ak. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah salat beliau kerjakan, beliau membaca ayat di dalamnya lalu terjadi keraguan pada bacaan tersebut. Maka setelah salam, yaitu setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahku, maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang bercerita ini adalah Ibnu Umar, anaknya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, apakah kamu salat bersama kita? Maka Umar menjawab, iya. Maka Nabi mengatakan, lalu apa yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku? Nah, berdasarkan keterangan hadis di atas, para ulama menyimpulkan bahwa membetulkan bacaan imam jika salah atau lupa itu disyariatkan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wal adillah qad dallat ala masyru'iyatil fathi mutlaqan fa'inda nisyanil imam al-ayah fil qira'ah al-jahriyah yakunu al-fathu alaih bitadhkirihi tilkal ayah wa 'inda nisyanihi li ghairiha min al-arkan yakunu al-fath bitasbih lirrijal wat tasfiq lin-nisa. Dan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa membenarkan keluputan imam disyariatkan secara mutlak. Imam lupa, salah, itu disyariatkan untuk dibetulkan. Karena ketika imam terlupa sebuah ayat dalam bacaan jahriyah, maka membenarkannya dengan cara mengingatkan ayat tersebut. Ya. Dan ketika terlupa pada selain bacaan, yaitu gerakan dari rukun-rukun sholat, maka membenarkannya adalah dengan bertasbih untuk laki-laki subhanallah, atau dengan menepuk tangan bagi perempuan. Seperti itu. Baik, dan ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, dan wajib apabila berakibat kepada sah atau tidaknya sholat. Ya, makmum wajib memperingatkan atau membetulkan imam, terlebih lagi dalam hal-hal yang merupakan faktor sah atau tidak sahnya sholat, seperti kesalahan dalam bacaan surat Al-Fatihah, yang mana kesalahannya sangat fatal, maka harus dibetulkan. Baik, dan syariat ini umum mencakup untuk laki-laki atau perempuan, ya, mencakup untuk laki-laki atau perempuan. Penulis mengatakan di sini memberitahu imam karena bacaannya yang salah atau lupa jika engkau bermakmum kepada imam wanita. Maksudnya ketika wanita bermakmum kepada imam wanita, yang mana mereka sholat berjamaah bersama, seluruhnya adalah wanita. Yang menjadi imam adalah wanita di antara mereka. Jika dia keliru bacaannya, maka yang wanita ini pun membetulkannya. Ya, yang wanita ini pun membetulkannya. Hanya saja ada beberapa ketentuan dan adab yang harus diperhatikan. Penulis mengatakan, jika engkau sholat di belakang imam wanita dan tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarmu, maka disyariatkan bagimu memperbaiki bacaan imam ketika ia salah dalam bacaannya. Karena jika tidak, maka bacaan imam bisa mengubah makna ayat.
Jadi misalkan sholat berjamaah seluruhnya adalah wanita, yang imam juga wanita, salah bacaan imam tersebut, maka yang makmum berada di belakang, dia membetulkan bacaan tersebut selama tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarnya. Ya, karena dikhawatirkan dengan pembetulan atau bacaan wanita bisa menyebabkan fitnah, ya, seperti itu. Akan tetapi apabila seorang wanita atau jamaah wanita ini bermakmum dengan laki-laki di masjid, seperti yang kita sering alami, yaitu misalkan dalam sebuah masjid, di sana ada imam, kemudian makmum laki-laki semua, kemudian di barisan-barisan terbelakang tentunya ada hijab yang menghalangi antara laki-laki dan perempuan, di sana ada jamaah wanita. Kemudian terjadi kesalahan pada bacaan imam. Dan tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan. Pertanyaannya, boleh nggak jamaah akhwat yang membetulkan bacaan tersebut? Boleh apa tidak jamaah akhwat yang membetulkan, jamaah wanita yang membetulkan kesalahan-kesalahan? Maka jawabannya boleh, ya. Maka jawabannya boleh. Tapi kalau seandainya ada di antara kaum laki-laki yang bisa membetulkan, maka tidak selayaknya seorang wanita membetulkan bacaan imam, dan di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya yang bisa mendengarkan bacaannya. Tetapi ketika tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan, mungkin karena tidak hafal atau mungkin karena tidak tahu, ya, maka pada saat itu sang wanita atau makmum wanita boleh membetulkan bacaan imam. Dan hal ini ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, maka beliau mengatakan, "Na'am, tanbih, ya, taftah alaih." Ya, wanita tersebut mengoreksi dengan memberikan sebuah peringatan. In fatah alaih rijal falhamdulillah. Dan jika laki-laki yang membenarkan, maka alhamdulillah, dan itu adalah yang utama. Ya, yang utama, yaitu yang membetulkan adalah dari kalangan laki-laki. Masalahnya, apabila tidak ada satupun di antara laki-laki yang membetulkan bacaan imam, ya, maka wanita yang bermakmum di belakangnya taftah alaih, boleh membetulkan bacaan imam. Lantas bagaimana dengan suaranya? Wa sautuha laisa bi'aurah, kata beliau. Suara wanita itu bukan aurah pada dasarnya. Innamal aurah at-taghannuj wal khudu', hadza huwal manhi anhu. Sementara yang aurat itu, suara wanita itu adalah aurat apabila dia berbicara dengan suara yang manja, dilembut-lembutkan, ya, berdayu-dayu dan semisalnya, dan ini adalah yang terlarang. Dan ini masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhdha'na bil qaul," dan janganlah kamu melembutkan suara dalam berbicara. Dan khudu itu adalah al-lin wa takassur fi shaut fayatma' alladhi fil qalbihi maradu syahwa. Ya, khudu itu adalah lemah lembutnya suara sehingga orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit pun muncul syahwat yang buruk. Nah, oleh karena itu seorang perempuan tidak boleh berkata-kata, berucap dengan ucapan-ucapan yang lembut, mendayu-dayu, menunjukkan sifat kemanjaan. Ini yang akan menyebabkan laki-laki yang bukan mahram yang mendengarkannya, terlebih lagi ada penyakit di dalam hatinya, muncul syahwat-syahwat yang buruk. Tetapi kalau seandainya dia membetulkan bacaan imam, dia dalam keadaan sebagai makmum, ya, di jamaah wanita, kemudian dia ingin membetulkan bacaan imam disebabkan karena tidak ada satupun laki-laki yang membetulkan bacaannya, lebih-lebih lagi itu pada bacaan-bacaan yang bisa menyebabkan sah atau tidak sahnya sholat seperti Al-Fatihah misalkan, maka diperbolehkan dengan catatan tidak perlu dilagu-lagukan. Dia cukup dengan menyebutkan membetulkan bacaan imam tersebut dengan suara yang tegas yang bisa didengarkan oleh imam. Ya. Dan ini juga berlaku pada keumuman keadaan, seperti terkadang wanita punya kebutuhan tertentu yang pada akhirnya dia mau tidak mau harus berbicara, harus berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya,
maka pada saat itu tidak mengapa, karena hukum asal suara wanita itu tidaklah aurat. Dia baru dikatakan aurat apabila dia mendayu-dayu, melembut-lembutkan suara yang membuat orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya pun bersyahwat dengannya. Ini yang dilarang di dalam Islam. Adapun dia bertanya kepada ustadz, bertanya kepada alim dengan suaranya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan, dan tentunya itu mengeluarkan suara, maka pada saat itu tidak mengapa. Catatannya tidak perlu dilembut-lembutkan, dibuat-buat, tapi dia berkata sebagaimana biasanya, ucapan yang biasa, ya, ucapan-ucapan yang biasa. Dan hal ini sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabiat ketika mereka datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Baik, kembali lagi kepada bab kita, pembahasan kita, bahwa membetulkan imam itu diperbolehkan, disyariatkan, bahkan bisa masuk kepada yang wajib apabila yang dibetulkan kesalahan yang terjadi itu bisa menyebabkan hilangnya keabsahan sholat, maka pada saat itu dibetulkan. Yang membetulkan asalnya adalah laki-laki. Ketika misalkan dalam jamaah yang tergabung di dalamnya ada jamaah laki-laki, kemudian ada hijab, kemudian ada jamaah perempuan, hukum asalnya yang membetulkan adalah jamaah laki-laki. Dan akan tetapi apabila tidak ada satupun di antara jamaah laki-laki yang membetulkan bacaan imam, maka jamaah dari wanita boleh membetulkannya. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah membetulkan bacaan imam. Yang pertama, hendaknya orang yang berada di belakang imam adalah orang yang tepat, seperti orang yang berilmu, memiliki bacaan dan hafalan Al-Quran yang baik, sehingga dia berhak untuk membetulkan imam apabila imam keliru. Dia tahu di mana kekeliruan imam, dia tahu di mana kesalahan-kesalahan imam dalam bacaannya. Ya, jadi memang orang yang berada di belakang imam itu adalah orang yang tepat, yang bisa menggantikan imam sewaktu-waktu apabila imam batal. Dia bisa membetulkan imam sewaktu-waktu apabila ada bacaan imam yang keliru. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, yang berhak membenarkan bacaan imam asalnya ini adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang yang berada di belakangnya. Jika yang di belakangnya tidak bisa membetulkan, maka orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, bukan orang-orang yang berada di paling pojok, paling belakang, tidak. Kecuali jika tidak ada satupun yang bisa membetulkan. Ya, jika tidak ada satupun yang bisa membetulkan, maka yang membetulkan adalah siapapun yang bisa dimanapun dia berada, yaitu di soft manapun dia berada. Kemudian ketentuan yang ketiga, dalam membetulkan dan membenarkan imam itu tidak secara rame-rame. Ada sebagian yang mungkin karena semangatnya ingin membetulkan imam, yang sana membetulkan, yang sana membetulkan, semuanya membetulkan, yang pada akhirnya imam tidak lagi bisa mendengar dengan jelas apa yang dibetulkan, bagaimana lanjutan ayatnya dan semisalnya. Nah, ini tidak benar. Tapi yang membetulkan tadi adalah hanya satu orang. Oleh karena itu, kembali kepada poin pertama, yang berada di belakang imam itulah yang membetulkan, dan dia adalah orang yang berilmu, yang memiliki kualitas bacaan dan hafalan yang mumpuni. Baik, di antara yang lain, nah nih yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, jangan menyela atau memperbaiki bacaan imam selagi ia masih mengulangi bacaannya, mencoba untuk memperbaikinya, sebab bisa jadi ia sendiri akan mengingatnya, dan ini lebih baik. Terkadang ada sebagian imam yang mungkin keliru dalam sebuah bacaan, tapi dia diam sejenak untuk mengingat kembali, ya, bacaan yang terlupa, bacaan yang keliru, ya. Oleh karena itu, sebagai makmum yang berada di belakangnya tidak terburu-buru untuk menjela dan membetulkan bacaan imam, karena mungkin imam sedang berusaha untuk membetulkan bacaannya. Kemudian yang kedua, jangan menyela bacaan imam ketika ia diam, kecuali jika terlalu lama, sebab bisa jadi ia merenungkan apa yang dia baca. Terkadang imam diam sejenak, bukan berarti diamnya itu menunjukkan karena dia lupa, salah atau keliru. Bisa jadi dia merenung, ya, makna yang terkandung dalam ayat yang dia baca, atau mungkin dia lagi menahan tangisan, ya, karena
kandungan ayat yang begitu luar biasa yang sedang dia baca. Jangan terburu-buru langsung disela dengan membetulkan bacaan. Ini diantara adab-adab yang harus diperhatikan. Tapi biarkanlah imam terlebih dahulu, mungkin dia sedang merenungkan ayat yang dia baca. Jika terlalu lama dan jelas adanya faktor dan pendukung bahwa imam lupa, maka pada saat itu kita bantu. Kemudian yang ketiga, jangan menyalahkan bacaan imam jika kesalahan itu tidak mengubah makna. Ya, jika kesalahan tersebut tidak mengubah makna. Karena bisa jadi yang beliau baca ini bisa dari riwayat-riwayat bacaan lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni uqri'tul Qur'an ala sab'ati ahruf, laisa minha illa syaf, kaf." Sungguhnya aku diajari bacaan Al-Quran ada 7 jenis bacaan. Tidak ada yang lain darinya kecuali ia dapat memuaskan hati dan cukup sebagai argumentasi. Jika engkau membaca in qulta ghafurar rahima au qulta sami'an alima au qulta aliman sami'a fallahu kadzalik ma lam takhtim ayat adzabin birahmah au ayat rahmah bi'adzab. Jika engkau membaca ghafur rahima atau membaca sami'an alima atau membaca aliman sami'a, maka seperti itulah adanya Allah. Hal itu tidak mengapa selama tidak engkau tutup ayat azab dengan rahmat dan ayat rahmat dengan azab. Jadi misalkan ketika kita menemukan kekeliruan dari bacaan-bacaan imam, selama dia tidak merubah makna, maka berdasarkan keterangan hadis ini maka tidak perlu dibetulkan. Oleh karena itu kembali lagi kita katakan bahwa orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang berilmu, sehingga dia tahu dengan ilmunya kapan dia betulkan, kapan dia tidak membetulkan, ya. Ini diantara poin-poin yang harus diperhatikan bagi yang ingin membetulkan bacaan-bacaan imam. Dan tentunya yang harus diperhatikan juga adalah ketika membetulkan itu harus dengan suara yang tenang, jelas, tidak terlalu terburu-buru, ya. Dan juga dia harus ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin menunjukkan bahwa dia yang paling berhak untuk menjadi imam, tidak demikian. Baik, itu yang pertama di antara ucapan yang boleh diucapkan dalam sholat, yaitu membetulkan bacaan imam jika terjadi kekeliruan dan kesalahan. Yang kedua adalah mengulangi ayat dalam sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa Nabi SAW membaca ayat ini kemudian beliau mengulanginya hingga waktu pagi. Dalam surat Al-Maidah ayat 118, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari Masruq bahwa Tamim mengulang ayat ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 21, "Am hasibal ladzina najtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum." Apabila orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Dan ada riwayat-riwayat lain disebutkan di sini yang menunjukkan bahwa pengulangan ayat itu boleh. Ya, terlebih lagi pada ayat-ayat yang memiliki makna yang amat luar biasa, dan juga imam ingin menekankan kepada makmum bahwa ayat ini memiliki kandungan makna yang luar biasa yang hendaknya diresapi dan direnungi oleh setiap hamba. Intinya mengulangi ayat dalam bacaan selama dalam kadar yang diperbolehkan maka diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah merintih, menangis dalam sholat. Ini juga diperbolehkan, ya. Penulis mengatakan menangis yang disebabkan karena rasa takut kepada Allah, mengingat surga, neraka, dan yang semisalnya adalah sikap terpuji yang akan mendapatkan pahala dan tidak membatalkan sholat sebagaimana yang disangka oleh banyak orang. Atau ketika ada musibah dan engkau adalah orang yang sedang tertimpa musibah, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menangis. Intinya, menangis tidaklah membatalkan sholat dengan sebab-sebab tadi. Ketika dia sedang membaca ayat, dia mentadabburi ayat tersebut, ya, berkaitan dengan azab, ya, berkaitan dengan nikmat-nikmat surga yang kita menginginkannya, mengingat akan dosa-dosa yang kita takut akan azab
Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa tersebut, kemudian kita menangis. Ya, menangis. Ada yang sampai merintih karena kesedihannya, karena tangisannya, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Ya, ini tidak membatalkan sholat. Ya, dalil-dalilnya di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menangis seperti yang tercantum dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat 58, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dan bersujud dan menangis. Berdasarkan keumuman ayat ini maka boleh menangis. Jadi menangis tidaklah membatalkan salat. Yakhiruna li adqani sujada, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dalam surah Al-Isra ayat 107. Kemudian yang dalil yang lain yang menunjukkan bahwa menangis tidaklah dilarang, dalam arti tidaklah membatalkan salat, adalah riwayat dari Abdullah bin Syakhir, ya. Syakhir qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li sadrihi azizun ka azizil mirjal. Kata beliau, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, dan di dalam salat, di dalam dadanya ada suara gemuruh seperti gemuruhnya suara air di atas periuk, ya, seperti suara air di atas periuk. Saat itu beliau menahan tangisan, ya, atau menangis sejadi-jadinya karena merenungi bacaan yang dibacakan, merenungi ayat-ayat yang beliau baca sehingga beliau menangis. Nah, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa menangis tidaklah membatalkan sholat sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang. Kemudian dari Ali, wa an Ali qala ma kana fina faris yaum badr ghair al-miqdad wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Kata Ali, ia menceritakan pada hari perang Badar kami tidak memiliki seorang penunggang kuda kecuali Miqdad. Kami memperhatikan ketika itu semua telah tertidur di malam hari. Hanya Rasulullah SAW yang terbangun melaksanakan sholat di bawah pohon. Beliau menangis dalam sholatnya hingga waktu subuh menjelang. Ya. Kemudian pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lamma shadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, qila lahu fi shalah, faqala muru Abu Bakar li yusalli bin nas. Qalat Aisyah, inna Abu Bakar rajulun raqiq idza qara'a ghalabahu al-buka. Qala muruhu falyusalli. Dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW sakit dengan sakit yang semakin parah, ditanyakan kepada beliau tentang salat, maka beliau bersabda, perintahkan Abu Bakar agar ia salat bersama orang-orang, ya, dan ia maksudnya adalah ia menjadi imam. Lalu Aisyah berkata, sungguhnya Abu Bakar adalah orang yang sensitif, yang mudah sekali menangis ketika membaca Al-Quran dan tidak bisa menahan tangisannya. Maka beliau bersabda lagi, ya, muruhu falyusalli inna kunna sawahibu Yusuf. Perintahkan agar dia salat menjadi imam, sungguhnya kalian bagaikan sahabat-sahabat yang tidak banyak mendebat. Maksudnya adalah ini adalah perintah Nabi SAW agar Abu Bakar salat, dan ketika disampaikan bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang mudah sekali menangis, ya, dan Nabi SAW tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa menangis dalam keadaan salat tidaklah membatalkan salat. Kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Shaddad berkata, aku pernah mendengar Umar menangis tersedu-sedu padahal aku berada di soft terakhir, dan ia membaca innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, ya. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran bahwa menangis itu tidaklah membatalkan sholat. Faidah, rintihan yang mengatakan atau mengeluh dengan mengucapkan sebagaimana disebutkan oleh penulis ini tidak membatalkan sholat, akan tapi dimakruhkan jika tidak ada kepentingan. Ketika dia mengucapkan hal-hal tersebut tidak ada kepentingan, tidak ada sebab-sebab yang syar'i, maka ini tidaklah diperkenankan. Tapi ingat, yang perlu kita perhatikan, ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya jangan dibuat-buat yang menunjukkan ketidakadanya tulusan hati dalam tangisan yang kita lakukan. Ya, ada sebagian orang yang membuat-buat biar dikatakan, biar dilihat orang bahwasanya dia sedang khusyuk dalam sholatnya. Ya, dia sedang khusyuk dalam sholatnya.
kemudian dia menangis, seperti itu. Ya, maka dalam hal ini harus diluruskan niat. Biarkanlah tangisan itu betul-betul murni disebabkan karena rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Biarkan tangisan itu betul-betul tulus disebabkan karena penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita baca. Bukan dengan cara yang kita buat-buat, yang membuat niat kita bisa berubah, bisa menjadi riya, agar kita dikatakan sebagai orang yang khusyuk dalam sholat, agar kita dikatakan sebagai orang yang betul-betul tulus dalam khusyuk dalam sholat. Tidak, tapi betul-betul bahwa murni karena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhadap siksanya, takut atas karena betul-betul menyesal atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga kita membuat kita menangis terseduh-seduh. Baik, sehingga kembali lagi, menangis tidaklah membatalkan sholat. Kemudian berikutnya yang keempat adalah meniup sesuatu karena ada kepentingan. Meniup seperti itu diperbolehkan jika ada kepentingan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, matahari pernah gerhana pada masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau meniup di akhir sujudnya seraya berkata, gitu. Kemudian beliau mengucapkan, Rabbi alam ta'idni ala tu'adzibahum wa ana fihim, ya, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum istaghfirun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji tidak mengazab mereka selagi aku masih berada bersama mereka? Bukankah engkau telah berjanji tidak mengazab mereka selagi mereka beristighfar? Dari Aiman bin Nabil, ia berkata, aku berkata kepada Qudamah bin Abdullah bin Amr al-Kilabi, sahabat Nabi SAW, apakah engkau merasa terganggu dengan bulu-bulu burung di Masjidil Haram ketika engkau sujud? Maka ia berkata, tiuplah. Menunjukkan bahwa meniup, misalkan ada sesuatu yang menghinggap di area di pundak kita bisa tiup saja, dan itu tidaklah membatalkan sholat berdasarkan riwayat di atas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, berdehem saat sholat, ya, berdehem saat sholat. Ada hadis yang berbunyi dari Ali, qala limin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Dari Ali bin Abi Thalib, ya, ia berkata, aku mempunyai dua pintu untuk masuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku mendatanginya ketika beliau sedang salat, beliau berdehem untukku. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis terkait kesahihan hadis ini ataukah tidak. Akan tetapi berdasarkan keumuman hadis, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya tidak layak di dalam salat itu terdapat sedikit pun dari perkataan manusia. Nah, para ulama mengatakan bahwa berdehem itu bukan bagian daripada berbicara, ya. Dia bukan bagian dari berbicara. Bukan termasuk dalam berbicara. Maka berdehem tidak membatalkan sholat, ya. Berdehem tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau seandainya dilakukan main-main, ya, ini tentunya dilarang karena bisa mengganggu orang lain dalam sholat. Baik, yang berikutnya, ini mohon diperhatikan baik-baik. Berbicara seperlunya demi kemaslahatan sholat, ya, berbicara seperlunya demi kemaslahatan. Penulis mengatakan bahwa berbicara dalam sholat demi kemaslahatan ini diperbolehkan. Baik, ini mohon diperhatikan baik-baik, jangan diambil begitu saja tanpa mengetahui terlebih dahulu rincian yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan menyebutkan macam-macam berbicara dalam sholat. Itu apa saja? Yang pertama, orang yang berbicara dalam sholat sengaja, karena kesengajaan, bukan karena lupa, bukan karena jahil, dan tidak ada maslahatnya sama sekali. Dia berbicara dalam sholat tanpa ada alasan, bukan karena adanya maslahat, bukan karena kebodohan karena dia tahu hukumnya, bukan karena lupa karena dia sengaja melakukannya, maka hukumnya sholatnya batal. Hukumnya haram dan sholatnya batal berdasarkan ijma'. Dan ini tentunya berdasarkan dalil dari Nabi SAW, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya salat ini tidaklah layak, tidaklah boleh sedikit pun adanya perkataan-perkataan manusia, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan terdapat ijma' dari kalangan para ulama bahwa berbicara dalam salat sengaja, bukan alasan kemaslahatan,
bukan karena lupa, bukan karena kejahilan, maka haram hukumnya dan sholatnya adalah batal, dan sholatnya batal. Ini jenis berbicara dalam sholat yang pertama. Yang kedua, berbicara dalam sholat karena lupa. Lupa dia sedang sholat. Mungkin Ustaz terjadi? Ya bisa saja terjadi. Atau mungkin karena jahil. Jahil akan keharaman berbicara dalam sholat. Maka sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Misalkan ada orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, sehingga dia dalam keadaan sholatnya dia mungkin berbicara, ya berbicara. Setelah ini kira-kira gerakannya apa lagi ya? Mungkin dia lupa dan dia tidak tahu bahwasanya hukum berbicara dalam sholat itu nggak boleh. Nah, yang seperti ini karena ketidaktahuannya maka dimaafkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yang mana pada saat itu beliau mengatakan, ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasha rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Jadi ketika itu beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bersin, ya, ketika ada yang bersin di antara jamaah makmum yang ada, maka dia mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Maka pada saat itu dia mendapatkan teguran bahwa yang dilakukan itu termasuk yang dilarang, ya. Karena itu bagian daripada berbicara, ya, atau terdapatnya adanya perkataan-perkataan manusia. Maka Lajnah Daimah mengatakan, ulama-ulama Saudi mengatakan, al-kalam al-mu'tamad fi athna'i shalah yubtiluha. Ya, berbicara dengan sengaja di pertengahan salat itu membatalkannya. Illa fi haqqil jahil wan nasi, kecuali bagi orang yang jahil yang enggak tahu hukum atau orang yang lupa, fa innahu la yubtiluha ala qaulir rajih, dengan perkataan atau pendapat yang benar bahwa ia tidaklah membatalkannya berdasarkan hadis di atas. Nah, ini keadaan yang kedua. Dia berbicara, ya, berbicara karena lupa atau mungkin karena jahil, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Tapi kalau sengaja, bukan karena lupa, bukan karena kejahilan, tahu hukumnya haram, bukan karena maslahat, maka ini membatalkan sholat. Baik. Kemudian yang ketiga, dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis, ketika dia berbicara sengaja, memang sengaja, dan dia tahu hukum asal dari berbicara itu tidak boleh. Dia sengaja berbicara dalam sholat, tetapi untuk kemaslahatan, Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhur mengatakan batal. Ada pendapat lain mengatakan tidak batal, dan ini yang diambil oleh Lajnah Ad-Daimah. Ini MUI-nya Arab Saudi lah, bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena ada kemaslahatan dan ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalilnya adalah hadis dari Dzul Yadain. Dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama min raq'atin fi shalah rubaiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam 2 rakaat dalam sholat, salam pada sholat pada rakaat yang kedua. Beliau salam pada rakaat yang kedua pada sholat 4 rakaat. Maka Dzul Yadain mengatakan kepadanya, salah seorang sahabat mengatakan, aku sirati sholat amnasita ya Rasulullah. Apakah sholat ini dikosor? Dalam arti memang dikosor oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau engkau lupa wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bertanya kepada jamaah lain, as-sadaqa Dzul Yadain, apakah Dzul Yadain benar? Maka mereka katakan na'am. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi 2 rakaat tambahan, yang beliau sholat lagi 2 rakaat sebagai bentuk menyempurnakan kekurangan dalam rakaatnya. Kemudian salam, setelah itu beliau takbir dan sujud sahwi. Kalau berdasarkan konteks hadis ini, ya, maka berbicara dalam keadaan dalam rangka adanya maslahat maka diperbolehkan. Kita berikan contoh yang lain, misalkan dia sholat bersama imam, kemudian setelah 4 rakaat, dan itu adalah rakaat terakhir, misalkan sholat zuhur, ya, imam berdiri kembali untuk rakaat yang kelima, dan makmum telah mengingatkan, ya, imam tersebut. Makmum telah mengingatkan imam tersebut. Hanya saja imam tidak memperhatikan, entah kurang dengar atau tidak faham,
apa yang diperingatkan oleh makmum, ya. Apa yang diperingatkan oleh makmum. Jadi setelah ditegur oleh makmum menggunakan tasbih, misalnya bertasbih untuk laki-laki, tepuk tangan untuk tepuk tangan seperti ini untuk perempuan. Ya. Tasbih mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan untuk perempuan dalam rangka mengingatkan kesalahan imam. Nah, setelah diingatkan, makmum pun imam pun tidak menggubris. Mungkin disebabkan karena tidak mengerti apa yang dimaksud oleh makmum. Maka pada saat itu makmum boleh mengatakan dengan perkataan yang singkat, padat, dengan tujuan dengan alasan maslahat, boleh mengatakan, wahai imam, ini adalah rakaat kelima. Ya, berdasarkan hadis tadi, Dzul Yadain. Ya. Wahai imam, ini rakaat kelima. Nah, pada saat itu menurut pendapat lain, ya, ini adalah pendapatnya dari Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, tidaklah batal. Jumhur tetap mengatakan dia batal, tapi Malik dan lain ini pendapat tidak, termasuk pendapat penulis yang mana ini adalah pendapat yang beliau ambil berdasarkan hadis Dzul Yadain. Jadi misalkan imam berdiri untuk rakaat kelima, padahal tidak ada rakaat kelima, kemudian sudah ditegur dengan tasbih subhanallah atau dengan tepukan tangan dari kalangan perempuan, juga tidak sadar bahwa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, maka menurut pendapat yang lain bahwa boleh makmum mengatakan engkau keliru, ini adalah rakaat kelima, dengan kalimat yang singkat, yang padat, yang bisa difahami dengan baik. Atau juga berbicara untuk mengingatkan, misalkan ada ular, itu bisa membahayakan orang lain, ya. Misalkan ular siap mematuk, ada mungkin binatang-binatang yang berbisa, maka kita mengingatkan orang lain dengan ucapan manusia, ada ular, awas, misalkan. Itu tidaklah membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja hendaklah tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, tidak bermudah-mudahan di dalam hal ini. Dan ada pendapat yang bisa dikatakan tengah-tengah. Pendapat yang bisa dikatakan tengah-tengah. Was-sahih annal kalam li maslahati shalah la yubtiluha bi syart alla yufham al-maqsud bit tasbih wa an yakun bi qadaril hajah. Yang benar, kata beliau, bahwasanya berbicara dalam salat untuk kemaslahatan salat itu diperbolehkan dan tidak membatalkan salat dengan syarat. Pertama, sudah diingatkan dengan tasbih dan tepukan tangan untuk perempuan, ya, tidak juga difahami. Imam tidak memahami maksud dari tasbih dan tepukan tersebut, sehingga boleh untuk diingatkan dengan perkataan selama sesuai dengan hajat. 1, 2 kata, 3 kata, yang penting difahami dengan jelas, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apa yang menunjukkan kebolehannya, Ustaz? Maka sebagai orang yang beriman kepada dalil, kita katakan dalil, adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah mengucapkan alhamdulillah setelah bersin dalam sholat. Nah, ini perlu dijelaskan baik-baik. Ada hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, "Sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atastu fa qultu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi." Kata beliau, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bersin. Setelah itu aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, beliau berbalik dan mengatakan, manil mutakallim fi shalah, siapa yang berbicara dalam salat? Maka beliau mengatakan ana. Setelah ditanya beberapa kali, beliau ditanyakan ana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta, bagaimana yang kau katakan? Kemudian Rifa'ah mengatakan, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaraha bid'atun
wa thalathuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lebih dari 30 malaikat berebut untuk membawanya ke atas. Maksudnya, siapa yang duluan menyampaikan doa tersebut, ya, zikir tersebut. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka boleh bagi orang yang bersin, ya, dia bersin, hadis, kemudian mengucapkan alhamdulillah, atau sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat tadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbuna wa yarda, ya. Tetapi apabila yang mengucapkan itu adalah makmum lainnya, misalkan dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, ada yang menjawab dengan yarhamukallah, maka dilarang. Jadi kebolehan ini hanya diberikan kepada orang yang bersin. Sementara orang lain tidak boleh menjawabnya. Kenapa? Karena ada larangan. Larangannya tadi apa? Hadis dari Muawiyah bin Hakam, bahwa ketika dia mengucapkan yarhamukallah, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi, atau ditegur oleh beliau mendapatkan teguran atas perbuatannya tersebut. Nah, baik. Penulis mengatakan, ya, Asy-Syaukani berkata, disyaratkan mengucap hamdalah dalam salat bagi orang yang bersin. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang mengisyaratkan tidak dibedakan antara orang yang sedang salat dengan yang tidak. Saya katakan yang menguatkan hal ini adalah hadis Muawiyah bin Hakam. Ia berkata, ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang dari jamaah bersin dan mengucapkan alhamdulillah, lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Dalam hadis tersebut Nabi melarang menjawab orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, namun beliau tidak melarang orang yang mengucapkan alhamdulillah. Dan kita mengamalkan atau beramal berdasarkan dalil dan hadis yang ditemukan. Kemudian berikutnya mengucapkan alhamdulillah dalam salat ketika ada sesuatu yang menggembirakan. Dan ini poin ini diambil dari sebuah hadis. Hal ini berdasarkan dari Sahal bin Sa'ad dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk mengadakan perdamaian di antara mereka. Saat itu mereka sedang melaksanakan sholat bersama Abu Bakar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka sedang melaksanakan sholat. Abu Bakar hendak mundur dalam keadaan sholat, ya. Abu Bakar hendak mundur. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepadanya agar tetap di tempatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya kemudian mengucapkan alhamdulillah atas apa yang diperintahkan beliau. Kemudian 9, bertanya kepada orang yang sholat ketika ada kepentingan. Yang bertanya ini orang yang belum sholat, yang tidak sholat. Dia bertanya kepada orang yang sedang sholat ketika ada kepentingan. Maka yang sedang sholat memberikan isyarat. Boleh menjawabnya dengan memberikan isyarat sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, itulah beberapa ucapan-ucapan yang diperbolehkan dalam syariat dan tentunya berdasarkan dalil. Dan kita sebagai seorang hamba akan senantiasa tenang dan nyaman ketika beramal itu berdasarkan dalil. Jangan kita pikirkan dengan akal kita, kenapa kok boleh, kenapa kok dilarang. Tetapi akan membuat kita merasa lebih tenang dalam beribadah, dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah ketika kita mengikuti kepada dalil. Sekali lagi kembali kepada dalil. Apa landasan Anda dalam beramal? Saya beramal karena ada dalil yang menunjukkan akan kebolehannya, ya. Dan itu yang membuat kita akan senantiasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.